Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda, ini pemirsa, hari ini bertepatan dengan hari libur nasional ya. Jadi Anda ketika akan bepergian dengan orang-orang terdekat Anda, keluarga Anda, ini pemirsa diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Walaupun suasana jalan saat ini pemirsa lengang, Anda harus tetap berkonsentrasi penuh. Jangan lupa untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan, ini pemirsa berkaitan dengan berita di koran Radar Cirebon kemarin tentang THR ya, tunjangan hari raya. Nah, ini pemirsa, tunjangan hari raya nanti bagaimana respon dari Ketua Serikat Pekerja Nasional Cirebon berkaitan dengan THR. Nah, topiknya nanti di pagi hari ini adalah THR antara cita dan fakta ya. Nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan bagaimana sih ini pemirsa sesuai dengan regulasi ya, regulasi yang ada, kemudian faktanya seperti apa ya. Ini silakan nanti saya mengundang Anda untuk bergabung di line telepon 0231 48 2138. Pemirsa juga bisa memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda juga ini pemirsa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Dan jangan lupa untuk mengakses informasi-informasi update di sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com ya. Ikuti terus informasi-informasi yang ada di sekitar Anda pemirsa hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di sebelah saya ini ada Ketua Serikat Pekerja Nasional Cirebon, ada Kang Acep Sobarudin. Selamat pagi Kang Acep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Acep? Alhamdulillah, selamat pagi. Oke, selamat terima pagi, kasih pemirsa. Pemirsa di rumah juga ya. Ini hari-hari ini nih Kang Acep pastinya ini dengan teman Kang Acep ini lagi sama gitu Kang ya, di perusahaan-perusahaan lain mungkin ini lagi berkaitan dengan THR juga gitu Kang. Betul, sama Kang? sama. Hampir semua pekerja yang saat ini ataupun dalam hal ini adalah serikat pekerja itu sedang bernegosiasi, menanyakan tentang pelaksanaan THR di tiap-tiap perusahaan. Seperti itu. Oke ya, jadi itu ya, tetap gitu Kang ya, Betul. hari ini ya, berarti Kang Acep dengan Ketua Serikat Pekerja yang lain. Betul. Kita instruksikan kepada kawan-kawan PSP. Kalau di DSP adalah pimpinan serikat pekerja PSP di Kabupaten Kota Cirebon. Kita Sayang di sampaikan, pagi hari ini tidak bisa hadir ya. iya, itu kita sampaikan kepada mereka bahwa pelaksanaan aturan THR itu sudah jelas, surat edaran dari Kementerian juga sudah keluar perihal tentang pelaksanaannya, dan secara aturan di surat edaran sendiri itu berbeda di tahun 2020 dan 2021 pada saat berbeda. pandemi. Kenapa gitu? Karena 2 tahun yang lalu, yang lalu ini masih pandemi gitu Kang Acep. Iya, kita ketahui bahwa di tahun 2020, 2021 itu kita masih dalam keadaan pandemi, dan surat edaran sendiri dari Menaker sendiri ya, itu bahwa perusahaan dapat melaksanakan pembayaran THR secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara serikat pekerja dengan perusahaan yang dicatatkan di Disnaker setempat. Tetapi dengan aturan edaran saat ini itu berbeda. Itu dikembalikan lagi ke Permenaker nomor 6 tahun 2016 bahwa sudah tidak lagi secara bertahap atau dicicil, kalau bahasa pekerja ya, dicicil. Emang ada yang dicicil Kang? 2 tahun yang lalu dari 2020 dan 2021 kebanyakan ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan dengan adanya regulasi yang saat itu bahwa diperbolehkan dengan adanya secara bertahap, padahal itu hanya untuk perusahaan yang berdampak. Tetapi pada saat ini perusahaan sudah perekonomian dan secara ini sudah menggeliat, itu
sesuai dengan edaran yang saat ini Baik. cukup pantas kalau seandainya ini diberikan sesuai dengan aturan. Baik. Oke, tahan dulu ya, Kang Acep, ini semakin menarik nih pemirsa tentang tunjangan hari raya. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya kembali ke Kang Acep. Kang Acep tadi menyebutkan bahwa perusahaan itu boleh untuk mencicil bayar THR itu. Ini maksudnya bagaimana, Kang? Oh ya, itu surat edaran Menteri Tenaga Kerja sendiri di tahun 2020-2021. Itu perihal tentang apabila perusahaan yang terdampak pandemi ya, itu bisa diskusi atau bernegosiasi dengan serikat pekerja atau pekerjaannya untuk secara bertahap dan dicatatkan di Disnaker, dalam hal ini Disnaker setempat. Tetapi dengan surat edaran saat ini di tahun 2022 itu sudah tidak berlaku. Semuanya harus dikembalikan sesuai Permenaker nomor 6 2016 bahwa harus dibayar full dan minimal H-7. Oh, Karena kalau di tahun 2020 dan 2021 memang dengan surat edaran tersebut banyak perusahaan yang memanfaatkan regulasi yang ada. Misalnya apa itu memanfaatkan? Contoh, perusahaan yang mampu itu tetap ikut-ikutan. Padahal itu sebenarnya di surat edaran di tahun 2020 dan 2021 itu hanya perusahaan yang terdampak pandemi. Dalam hal ini ada terjadinya pengurangan jam kerja ataupun secara produksi berkurang. Itu dapat bernegosiasi sesuai dengan surat edaran Menteri di tahun 2020-2021. Tetapi banyak yang memanfaatkan, padahal perusahaan mampu, tetapi melaksanakannya sesuai seperti itu. Nah itu dengan saat ini kita ketahui secara perekonomian sudah membaik dan dilihat usaha juga sudah mulai berkembang dan bagus. Akhirnya surat edaran saat ini dikembalikan lagi di Permenaker nomor 6 2016, perusahaan membayarkan secara full dan juga H-7 tidak bertahap lagi. Gitu ya. Itu, dan hingga saat ini informasi-informasi yang masuk ke Kang Acep ya, Kang Acep Sobarudin, mungkin dari serikat pekerja yang lain, itu seperti apa saat ini? Alhamdulillah informasi yang masuk ya. itu. Alhamdulillah dari kami, dari kawan-kawan SPN sendiri, kemarin juga ada sebagian pengurus kami di tiap-tiap perusahaan melaporkan kepada kami bahwa ada beberapa perusahaan bahkan tidak H-7, lebih cepat. Oh, lebih cepat Ya, untuk memberikan THR. memberikan THR. Itu menjadi suatu nilai plus buat pekerja juga, lihat juga perusahaan bahwa perusahaan komitmen membayarkan THR kepada pekerjanya dan secara langsung menjadi nilai plus buat pekerja bahwa perusahaan itu ada itikat baik dari perusahaan memberikan lebih awal. Itu ada beberapa perusahaan yang saat ini di Kabupaten Cirebon pelaksanaannya ada yang di tanggal 18 Mei besok, tanggal 18 Mei itu akan dikeluarkan THR-nya dan ada yang di tanggal 21 atau 22. Jadi masih melebihi dari H-7. Iya. Karena memang seaturan minimal H-7. Minimal itu H-7. Nah, Ya. itu kan bagi teman-teman yang tergabung di perusahaan-perusahaan, Kang ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana rekan-rekan yang tergabung misalnya di honorer di lingkungan pemerintah ya. Seperti puskesmas, rumah sakit, kemudian ya pokoknya masih honorer aja. Itu bagaimana ketika misalnya THR-nya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Bagaimana gitu, Kang? Ya, kalau untuk honorer sendiri kepada tiap-tiap perusahaan contoh atau di instansi ya, itu kalau seandainya memang menggunakan jasa outsourcing, dalam hal ini apakah itu di dalam bentuk cleaning service-nya ataupun dalam jasa ya, dalam hal ini jasa, itu secara otomatis wajib menerima THR H-7 secara tidak langsung mengikuti Permenaker nomor 6 tahun 2016 ataupun surat edaran yang saat ini Menteri sudah keluarkan. Itu harus diberikan kepada pekerja, dalam hal ini pada pekerja outsourcing yang
pekerjakan di instansi-instansi terkait. Oke, Seperti itu. Kang Acep, jika ini misalnya itu di lingkungan pemerintah ya, di lingkungan pemerintah yang tadi itu tenaga honorer, yang tadi saya tanyakan ke Kang Acep, mereka ingin mengadukan kemana? Kemudian juga ketika Kang Acep dan rekan-rekan yang lain di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik gitu misalnya ya, di pabrik terutama nih, ketika THR-nya tidak sesuai dengan regulasi tadi, ini bisa melapor kemana? Ya. Mengadu kemana gitu? Bagi para pekerja yang pada saat ini seandainya terjadi penerimaan THR tidak sesuai dengan aturan ataupun pelaksanaannya, itu bisa mengadu. Dalam hal ini kami LKS Tripartit Kabupaten Cirebon dan juga Disnaker setempat biasanya membuat posko pengaduan THR di sana. Silakan teman-teman kalau seandainya terjadi pelanggaran ataupun penyimpangan dari aturan, silakan teman-teman bisa melaporkan di dinas terkait ataupun di sana ada LKS Tripartit. Kebetulan juga saya sebagai wakil ketua LKS Tripartit dari unsur serikat pekerja. Kita juga akan standby di sana menerima laporan-laporan dari para pekerja. Hal ini saya berharap seperti itu. Kawan-kawan nggak usah takut, laporkan saja di dalam. Karena ini adalah kita menjunjung tinggi aturan yang ada. Karena negara kita negara hukum. Iya. Secara tidak langsung kita ingin menegakkan keadilan. Dan itu hak bagi pekerja ya? Betul sekali. Dan itu kan bagi pekerja di pabrik-pabrik gitu, Kang Acep. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana dengan tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah? Itu juga bisa untuk mengadukan ke siapa gitu, jika mereka ingin membuat pengaduan gitu, Kang? Ya, kalau untuk honorer atau apa, itu bisa sampaikan juga dalam hal ini karena yang namanya tenaga kerjaan itu bisa dari beberapa aspek ya. Selama ada 3 unsur, ada pekerja, ada yang dikerjakan, ada upah. Honor pun sama, honorer juga sama. Bisa mengadukan ke dinas juga secara tidak langsung. Karena masih dalam ruang lingkup, iya, karena masih ruang lingkup ketenagakerjaan. Karena secara tidak langsung ya 3 unsur itu. Ada pekerjaan, ada unsur perintah, dalam hal ini adalah instruksi, dan juga ada upah yang diberikan, itu adalah masuk dalam kategori ketenagakerjaan, dan itu bisa terkait juga di Disnaker secara tidak langsung. Itu bisa ke situ juga bisa ya? Juga. Oke, dan Kang Acep, tadi Kang Acep menyebutkan bahwa di tahun ini kemungkinan karena kita sudah mulai bergeliat lagi gitu Kang Acep ya, jadi kemungkinan perusahaan atau pabrik-pabrik selama di tahun ini diharapkan itu sesuai dengan regulasi. Betul. Dalam artian memberikan THR-nya. Betul. Iya. Betul. Jika tidak sesuai dengan regulasi itu bagaimana, Kang? Ya tadi saya sampaikan bahwa kalau seandainya tidak sesuai dengan regulasi, kawan-kawan pekerja bisa melaporkan ke dalam hal ini kalau seandainya dalam pelaksanaan di hari H itu bisa ke Disnaker. Dalam hal ini adalah posko pengaduan, karena tugas dari Disnaker sendiri adalah pembinaan. Mereka akan menyampaikan dan akan menegur ke perusahaan. Kalau seandainya sudah lewat posisi dengan di hari rayanya, teman-teman bisa melaporkan ke pengawasan. Karena dengan tidak melaksanakan atau pemberian THR itu maksudnya pelanggaran hak normatif. Karena ada sanksi-sanksinya di sini. Ada sanksi-sanksinya kepada perusahaan yang tidak membayarkan sesuai dengan regulasi yang ada, dalam hal ini Permenaker Nomor 6 tahun 2016 ataupun surat edaran dari kementerian, bahwa sanksinya yaitu adalah teguran yang pertama, yang kedua bisa pencabutan surat izin usahanya. Bisa pencabutan secara tidak langsung, pencabutan surat izin usahanya. Jadi ada punishment, ada sanksi yang diberikan kepada pengusaha, tujuannya supaya perusahaan melaksanakan aturan yang ada. Biar hubungan industrial Pancasila di perusahaan ataupun di dalam wilayah dari daerah tersebut itu berjalan seiring dan seirama. Itu ya. Antara hak dan kewajibannya. Oke, itu maksud dari Kang Acep tadi. Dan begini Kang Acep ya, jika itu kan untuk tidak yang membayarkan THR ya. Pasti misalnya ada pabrik atau perusahaan yang membayarkan THR, namun ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu bagaimana? Karena rasanya saya sudah ngasih, orang saya mampunya segitu gitu, bagaimana gitu Kang? Nah, kembalikan lagi, kita kan ada regulasi yang ada.
di Permenaker nomor 6 2016 dan juga dari pihak dari surat edaran sendiri sudah jelas bahwa memang kalau besarannya itu kan tergantung dari upah dalam 1 bulan, karena di situ dijelaskan bagi pekerja yang 12 bulan berturut-turut itu mendapatkan 1 bulan upah. Kalau seandainya pekerja tersebut kurang dari 1 tahun, itu secara proporsional. Jadi kalau seandainya suatu pekerja itu melakukan pekerjaan, sudah masa kerjanya sudah lebih dari 1 tahun, sudah 12 bulan berturut-turut, itu perusahaan memberikan 1 bulan upah. Tapi kalau seandainya pekerja tersebut baru 9 bulan, kita contohkan ya, 9 bulan bekerja masa kerjanya, secara proporsional itu 9/12 kali upah dalam 1 bulan. Upahnya bagaimana? Itu melihat dari upah dalam bulan ini. Kalau honornya udah lama, 10 tahun gitu misalnya. Itu sama. Terhitungan 12 bulan berturut-turut karena kan diberikan setiap tahun. Ya, Nah, seandainya kalau tiap bulan. Iya, tiap tiap bulan. tahun maksudnya. Itu kan diberikan setiap tahun. THR itu kan pelaksanaannya diberikan tiap tahun. Tiap tahun. Jadi secara otomatis kalaupun ya 10 tahun, sudah 10 tahun, secara otomatis kan 12 bulan berturut-turut. Maksud proporsional itu adalah bagi pekerja yang baru bekerja. Iya, Tapi kalau saya yang sudah melebihi dari 1 tahun, secara otomatis dia sudah bekerja 12 bulan berturut-turut, ya mendapatkan upah yang sesuai, itu 1 bulan upah. Berapa besaran 1 upahnya bulan itu? upah dikali 1 bulan kali upah. Kalau untuk yang 12 bulan berturut. Kalau yang secara proporsional, kalau masa kerjanya kurang dari 1 tahun, itu kita contohkan tadi 9 bulan, itu adalah 9/12 kali upah dalam 1 bulan. Nah, upahnya itu adalah komponen upah itu adalah gaji pokok plus tunjangan tetap. Itu suatu komponen upah. Baik. Penghitungannya. Ini kembali nih, nanti akan saya tanyakan juga berkaitan dengan hitung-hitungannya bagaimana Kang Acep ya, Iya. terutama para pekerja yang sudah lebih dari 1 tahun ya. Betul. Apalagi ada yang 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Betul. Oke, tahan dulu Kang Acep, dan pemirsa selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di season ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung, silakan ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Anda bisa berinteraksi langsung 0231482138 atau bisa memberikan pertanyaan atau opini Anda ini melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. THR antara Cita dan Fakta. Kang Acep, ini ada 2 WhatsApp yang masuk ya. Ini saya baca dulu. Ini dari pemirsa di Plumbon, Kang Acep. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Saya ingin menanyakan, kebetulan saya bekerja di salah satu pabrik di Kabupaten Cirebon ya. Ingin menanyakan berkaitan dengan kalkulasi atau hitungan THR itu bagaimana Pak Acep ya. Terima kasih. Ini dari Windy ya. Ini di Plumbon ya. Silakan. Ini di salah satu pabrik katanya di daerah Plumbon. Silakan Kang Acep. Oke. Hitung-hitungan untuk THR itu bagaimana katanya? Ya, untuk ini Mbak Windy atau Pak Windy ini? Ya, nggak tahu Ya, ya. oke, Pak Windy atau ya, Pak- untuk ada Windy juga lah. Pak Windy ya? Iya, Oke. oke. Untuk Windy, tadi yang disampaikan pertanyaannya bahwa bagaimana sih cara perhitungan THR? Bahwa dijelaskan juga di surat edaran dan di Permenaker nomor 6 sudah jelas di situ bahwa apabila pekerja yang sudah bekerja sudah melebihi 12 bulan berturut-turut itu mendapatkan 1 bulan upah. 1 bulan upahnya itu bagaimana? Itu adalah gaji pokok dalam 1 bulan ditambah tunjangan tetap. Itu komponen upahnya. Itu seperti itu. Nah, kalau seandainya posisi pekerja tersebut kurang dari 1 tahun atau 12 bulan kurang dari 12 bulan berturut-turut, itu secara proporsional. Contoh yang tadi saya sampaikan, kalau Windy ini baru bekerja 9 bulan, itu Belum berarti 1 tahun lah ya? belum 1 tahun lah, ya. Belum 1 tahun, umpama 9 bulan, berarti nanti perhitungan dari THR tersebut adalah 9 dibagi 12 dengan dikali upah dalam 1 bulan itu. Itu udah berapa nilainya, itu akan bisa terlihat. Dan itu nilai tersebut perusahaan wajib memberikan H-7.
secara tidak langsung kalau kita lihat regulasi yang ada di Permenaker nomor 6 2016 ataupun surat edarannya saat ini. Besarannya seperti itu. Jadi secara proporsional masa kerja yang saat ini berapa dibagi 12 dengan kali upah dalam 1 bulan tersebut. Itu ya. Kang Acep, ini satu lagi ya. Juga ini sama dari Cirebon lagi. Kang Acep, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cirebon ya. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Oke, terima kasih. Ini juga menanyakan, ini di salah satu pabrik juga di kalau ini bukan di Plumbon ya, tetapi juga di bypass ya, di daerah Cirebon Barat, daerah sana Kang ya, di daerah Cirebon Barat sana. Nah, saya ingin menanyakan, kebetulan saya ini sudah 2 tahun ya bekerja di salah satu pabrik di daerah di wilayah barat Kabupaten Cirebon. Nah, saya sudah 2 tahun. Namun THR-nya ini tidak beranjak ya, dapatnya segitu saja gitu Pak Acep. Nah, itu bagaimana Pak Acep? Apakah karena perusahaan sanggupnya segitu atau bagaimana? Terus terang banyak yang mengeluh sebetulnya Pak Acep. Ya. Terima kasih. Silakan. Tadi siapa namanya? Tidak disebutkan namanya ya, dari wilayah barat. Dari wilayah barat. Oke, untuk dari wilayah barat sendiri, dia 2 tahun kemarin tidak menerima tidak besarannya tidak sesuai ya. Iya. Mungkin karena sesuai dengan surat edaran kemarin ya di tahun 2020-2021. Bukan, maksudnya ini tidak THR-nya ini tidak sesuai apa yang diharapkan. Banyak karyawan juga sebetulnya katanya mengeluh sebetulnya itu. Ya, kalau untuk di tahun ini sesuai dengan Permenaker nomor 6 2016 itu dibayarkan full. Dalam dibayar full. Kalau seandainya 2 tahun yang lalu, kalau kita kilas balik ya, 2020, 2021 itu kan surat edaran sendiri, di situ dari Menaker sendiri memperbolehkan dalam hal ini kalau perusahaan yang terdampak dalam pandemi yang saya sampaikan, kalau tahun-tahun kemarin 2020, 2021 itu dengan surat edaran dari kementerian, walaupun kalau kita lihat kaji ulang ya, itu bertentangan dengan Permenaker nomor 6 2016 surat edaran tersebut. Tapi karena pada saat itu masih pandemi, nah itu apakah kasusnya ini karena masih pandemi kita juga nggak tahu ya. Kalau 2 tahun kemarin itu kan masih pandemi, itu perusahaan bisa melakukan secara bertahap ataupun yang posisi tersebut ada kesepakatan dari pekerja. Tapi kalau seandainya nggak ada kesepakatan, pekerja bisa berhak menyampaikan kepada manajemen atau perusahaan atau melaporkan juga kepada pengawasan. Karena secara aturan itu boleh perusahaan yang melakukan secara bertahap atau itu hasil ada perundingan antara serikat pekerja atau pekerja dengan manajemen atau pengusaha. Jadi yang dicatatkan tetap ada syaratnya juga. Jadi nggak semua perusahaan melakukan karena surat edaran ini berlaku untuk bertahap nih. Semuanya lakukan. Tidak, ada prosedur yang harus dijalankan. Ada perundingan dulu pekerja dengan pengusaha, terusnya juga dicatatkan ke disnakernya setempat. Baru perusahaan itu melaksanakan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Kalau belum ada, berarti perusahaan dianggap mampu membayarkan sesuai dengan aturan. Nah itu kalau memang belum ada kesepakatan, itu salah. Terkecuali ada kesepakatan di awal, yang saya sampaikan ada sesuai dengan surat edaran menteri di tahun 2020 dan 2021 kemarin, 2 tahun yang kemarin itu berlaku. Tetapi untuk tahun ini surat edaran yang saat ini ada sesuai dengan Permenaker, wajib membayarkan 100% full. Untuk tahun ini ya? Di tahun ini. Dengan alasan apa gitu Kang Acep? Karena saat ini perusahaan sudah kita lihat ya, masa pandemi sudah kita mau tinggalkan lah, sudah longgar lah, sudah longgar dari pandemi ke endemi ya. Ya, pandemi ke endemi ditambah lagi geliat usaha juga sudah lebih baik, sudah mulai membaik, perekonomian juga membaik walaupun secara saat ini kita ketahui harga-harga sudah meningkat. Itu juga sangat disayangkan juga. Karena dengan THR ini pekerja sangat membutuhkan. Karena dalam hal ini untuk menghadapi lebaran ke depan, lebaran nanti besok, itu secara otomatis pekerja itu sangat membutuhkan THR karena keadaan lebaran haji atau Idul Fitri nih? Ya di Idul Fitri maksudnya, lebaran Idul Fitri dalam hal ini THR itu biasanya Idul Fitri. Itu sangat membutuhkan karena kita ketahui di saat-saat ini
harga-harga sudah melambung tinggi. Iya. Walaupun kita ketahui juga upah kita itu di tahun ini kenaikan hanya 10.000. 10.000. 10.000. Dan saya juga pernah sampaikan juga di sini juga kenaikan kita 10.000 di Kabupaten Cirebon. Rame-rame upah Bahkan itu ya. iya. Ada beberapa perusahaan daerah pun tidak ada kenaikan. Dengan ada kenaikan ini, waduh, cukup sangat miris sekali bagi kami, bagi buruh. Saya berharap pengusaha itu memberikan THR secara full untuk membantu para pekerjanya dalam menghadapi ketidakstabilan harga yang ada saat ini. Itu juga bisa dijadikan argumen ya. Betul. Tentang harga-harga terutama sembako ini, Iya. 9 bahan pokok pada naik itu ya. Betul. Tahan dulu nih, ada pemirsa yang coba bergabung. Saya sapa dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo. Halo. Terputus ya. Silakan Anda bisa untuk mencoba lagi bergabung di line telepon 0231 48 2138 ya. Silakan, saya masih menunggu Anda. Silakan Anda bisa untuk berinteraktif langsung atau Anda ingin menanyakan ya berkaitan dengan THR antara cita dan fakta ya, itu topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini. Kang Acep ya, tadi terputus pemirsa yang ingin berinteraksi terputus ya. Kembali saya ke Kang Acep. Kang Acep, dengan harapan ya, tentunya di tahun ini kan tadi dengan argumen bahwa ekonomi sudah mulai bergeliat ya. Betul. Pandemi sudah mulai berjalan ke arah endemi. Itu ya. Dan Kang Acep sendiri melihat bahwa ini angin segar terutama untuk pekerja. Betul. Yang bekerja di pabrik-pabrik itu. Iya. Itu menjadi angin segar dan itu juga menjadi suatu bukti bahwa keseriusan dari pemerintah juga ya untuk menangani pandemi. Alhamdulillah, dan juga berkat peduli juga pekerja dan pengusaha dalam hal ini melakukan yang kita ketahui itu adalah tentang vaksin. Akhirnya alhamdulillah dari beberapa ini kita bisa melewati pandemi ini, mudah-mudahan juga menjadi endemi supaya perekonomian kita dalam hal ini memang sudah menggeliat, tinggal kita mudah-mudahan kembali seperti semula. Tidak ada dampak dari pandemi ataupun endemi, menjadi suatu harapan semua pihak, baik pekerja, pengusaha maupun pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan lagi kembali ekonomi menjadi pulih secara langsung, walaupun saat ini memang masih bertahap. Baik. Oke, tahan dulu ya, Kang Acep. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usaha komersial break berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Session yang terakhir saya masih membuka Anda untuk Anda bisa kembali bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV 0231 48 2138 atau ke nomor WhatsApp dan juga SMS ya. THR antara cita dan fakta ini pemirsa ya, di koran Radar Cirebon edisi kemarin juga itu ramai diberitakan di salah satu pabrik di wilayah timur Kabupaten Cirebon juga beramai tentang THR juga ya. Kang Acep, dan Kang Acep ini menurut Kang Acep ya, harapan dari Kang Acep sendiri sebagai Ketua Serikat Pekerja Nasional Cirebon ya, SPN Cirebon, berkaitan dengan THR ini, apa sih harapannya gitu Kang Acep? Ya, harapan kami dari SPN, terutama dalam hal ini pekerja ya, mewakili para pekerja, saya cuma menyampaikan kepada pekerja ataupun kepada serikat pekerja yang ada di Kabupaten Cirebon ataupun kota, dimanapun, sudah mulai saatnya teman-teman pekerja bernegosiasi, berunding perihal tentang THR kepada perusahaan untuk pelaksananya kapan atau bagaimana, karena memang secara aturan itu H-7. Tapi bisa saja kawan-kawan pekerja dalam hal ini menyampaikan ke perusahaan, itu lebih cepat lebih baik, karena untuk menghindari satu, kalau seandainya kalau kita belanja atau apa, kalau di waktu yang
mendekati itu cukup ramai. Mendekati Lebaran Iya, ya? itu cukup ramai dan biasanya harga juga sudah melambung. Iya, sudah Udah mulai melambung tinggi. Kalau udah jauh-jauh hari itu kan bisa manfaatnya lebih baik secara tidak langsung. Nah, saya juga berharap kepada para pengusaha juga dalam hal ini bisa memberikan pelaksanaan THR sesuai dengan aturan. Maksudnya? Sesuai dengan aturan itu adalah sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja ataupun Permenaker nomor 6 tahun 2016, yaitu memberikan secara full di tahun ini. Tidak mencicil? Tidak mencicil lagi karena sudah tidak ada surat edaran di tahun 2021, oke. Tapi di tahun 2022 ini dibayarkan secara full dan diberikan minimal H-7. Itu minimal ya. Jangan kan sampai, ada juga kadang perusahaan yang memberikan THR-nya 2 atau 3 hari sebelum Lebaran, Kang? ya, itu sebenarnya secara aturan salah. Secara aturan salah bahwa sudah jelas di Permenaker nomor 6 2016, apalagi sekarang surat edaran diberikan itu H-7. Bagi perusahaan yang ataupun pekerja yang menerima tidak sesuai dengan aturan, umpama ada di H-2, itu bisa sampaikan kepada pengawasan ataupun kepada Dinas Naker. Dalam hal ini ada posko pengaduan THR di sana. Sampaikan bahwa perusahaan A atau perusahaan yang saya bekerja itu tidak mentaati aturan yang ada. Itu bisa melakukan sana. Oh, bisa gitu kan? Baik itu waktu ataupun besaran nominalnya itu bisa teman-teman adukan di sana. Nanti kalaupun seandainya itu nanti akan dari pihak dinas sendiri akan menegur ke perusahaan tersebut. Dan juga nanti kalaupun seandainya tidak ada respon dari ini, kita laporkan juga ke pengawasan juga teman-teman. Supaya apa ini ada pelanggaran hak normatif, ada sanksi yang harus diberikan. Supaya ada kesadaran dari para pengusaha untuk melakukan sesuai dengan aturan. Di sini kita berharap para pengusaha memberikan sesuai dengan aturan. Karena bagaimanapun juga THR sangat dibutuhkan oleh para pekerja saat ini dalam menghadapi Lebaran Idul Fitri ke depan. Oke, tentunya itu ya. Pastinya. Ya, pastinya itu. Itu yang diharapkan ya. Betul. Oleh para pekerja itu. Dan hingga saat ini informasi-informasi yang masuk ke Kang Acep ini tidak ada kendala gitu, Kang? Teman-teman yang lain? Untuk saat ini kalau untuk yang tergabung SPN sendiri, alhamdulillah ada beberapa tadi sampaikan beberapa pengurus yang sudah menyampaikan ke saya, mereka memberikan laporan, alhamdulillah ada yang akan memberikan di tanggal 18 Mei THR-nya, ada yang, ya sudah ada, sudah melaporkan bahwa ada satu perusahaan di wilayah barat itu siap hasil berunding dengan serikat itu di tanggal 18 akan diberikan THR. THR-nya pelaksanaan THR itu di tanggal 18 Mei. Dan juga ada yang di wilayah timur pun kemarin kita sudah ada dapat laporan dari pengurus juga bahwa akan diberikan di antara tanggal 21 tanggal 22. Itu pun kalau kita lihat kan sudah H-10 ataupun H-15. Itu nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi karena secara aturan kan H-7. Itu. Jadi dari yang di daerah yang lain pun yang saat ini di wilayah timur yang perusahaan baru pun yang baru tergabung pun sama. Itu juga sudah menyampaikan bahwa perusahaan sudah siap melaksanakan secara aturan. Dia akan memberikan secara full, tidak dicicil ataupun secara tidak bertahap, secara full dan akan dibayarkan H-7. Sudah ada beberapa yang menyampaikan seperti itu. Nah, ini yang sangat yang perlu dipedulikan oleh kawan-kawan semua juga. Yang perlu diperhatikan juga adalah pekerja-pekerja yang tidak ada serikat pekerjanya. Oh iya, iya. Nah, iya. itu tidak ada organisasi lah ya. Tidak organisasi di sana. Itu? Bagaimana itu, Kang? Itu otomatis secara langsung kami dari serikat pekerja kita tidak bisa memonitoring. Karena kita tidak mengetahui. Kalau mereka tidak tergabung atau di perusahaannya tidak ada serikat pekerja. Kita tidak bisa dapat informasi dari tiap-tiap perusahaan bahwa apakah benar perusahaan tersebut membayarkan THR pelaksanaan THR itu sesuai dengan aturan. Kita juga belum menerima info. Jadi saya berharap kepada kawan-kawan pekerja juga buka mata dan buka wawasan pada para pekerja yang ada untuk berserikat, karena kebutuhan pekerja itu untuk serikat itu sangat penting. Baik itu secara wawasan ketenagakerjaan, informasi tentang ketenagakerjaan pun perlu di teman-teman ketahui juga saja langsung. Jadi kebebasan berserikat itu teman-teman perlu dilakukan untuk membuat serikat pekerja.
Dalam hal ini silakan mau bergabung dengan siapa saja, karena di dalam Kabupaten Cirebon ada beberapa federasi, ya. itu ya. Dan juga kami berharap bisa juga kawan-kawan untuk bergabung dengan kami dengan SPN secara tidak langsung. Itu ya, makanya setiap perusahaan ini idealnya harus ada gitu kan. Iya. Untuk tadi sebagai upaya berserikat, menyampaikan informasi-informasi, juga demikian. Kang Acep ya, ini kan beberapa minggu lagi ke depan juga, beberapa hari ke depan juga, ini tentang arus mudik juga sudah dibuka kembali ya. Arus mudik, arus balik. Tentunya ini harapan dari pekerja, ini semua harus segera dibayar gitu. Betul. Ini semua harus segera dibayar. Kemudian Kang Acep kalau ingin mengadukan, misalnya tidak tergabung dalam serikat pekerja nih, dia ngerundel ataupun ngeluh, ini ngadunya ke siapa? Ya, itu bisa melaporkan. Dianya tidak tergabung ke dalam organisasi manapun. Itu bisa melaporkan ke pengawas Disnaker, dalam hal ini tadi saya sampaikan, Disnaker dalam hal ini LKS Tripartit itu membuka posko. Walaupun tidak tergabung di itu serikat, terbuka untuk semua pekerja. Terbuka siapapun. Di tiap Disnaker pasti akan membuka posko pengaduan, karena secara otomatis biasanya dari Menaker sendiri menginstruksikan pada dinas-dinas terkait dalam hal ini Disnaker untuk membuka posko pengaduan. Itu terbuka untuk semua, tidak hanya berserikat, yang non serikat pun sama, secara tidak langsung. Jadi teman-teman kalau memang ada terjadi pelanggaran ataupun penyimpangan, silahkan melaporkan, baik itu pelaksanaan ataupun besarannya. Gitu ya. Oke, terutama nih Kang Acep ya yang tidak tergabung di federasi-federasi ataupun organisasi pekerja nih ya, mereka ini bisa ngadu secara individu berarti ke dinas tenaga kerja. Kalau mereka memberikan informasinya ke SPN atau organisasi pekerja lain bagaimana? Itu bisa saja didampingi nanti. Bisa sih, secara langsung nanti kita akan sampaikan kalau memang ada teman-teman mengadu tentang ini, kita bisa sampaikan kepada dinas terkait. Tapi alangkah baiknya itu adalah pelaporan itu berdasarkan dari pekerjanya, karena akan lebih ditanggapi dan akan lebih diseriusi oleh dinas terkait. Itu biasanya adalah pelaporan dari pekerjanya. Ya, kalau dari pihak luar itu nanti beranggapan ada terkecuali kalau seandainya dia berserikat ya. Kalau berserikat itu secara otomatis perangkat itu berhak untuk melindungi atau mendampingi. Jadi tidak melihat dari itu pihak luar ataupun dari eksternal, tetapi itu memang dalam organisasi. Itu seperti itu, karena di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 itu memperbolehkan perangkat itu untuk mendampingi ataupun mengadvokasi. Kalau informasi itu kan dari SPN ya. Kalau informasi dari rekan-rekan Anda yang lain, federasi-federasi buruh yang lain bagaimana, Acep? Sama seperti halnya. Belum ada. Maunya belum ada keluhan, belum ada ini. Belum, karena yang pastinya keluhan itu akan muncul biasanya kalau sudah H-7. Itu biasanya. Kalau terkecuali kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, mungkin itu ada keluhan-keluhan itu bisa muncul. Dalam negosiasi ada yang biasanya begitu Kang Acep. Iya, seperti itu. Baik. Dan sayang sekali Kang Acep, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan. Kang Acep, silakan closing statement. Pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Terima kasih. Saya berharap kepada kawan-kawan pekerja dalam hal ini coba untuk negosiasi berunding dengan perusahaan perihal tentang pelaksanaan pembayaran THR. Dan juga saya berharap juga para pengusaha memberikan sesuai dengan aturan, sesuai dengan Permenaker Nomor 6 tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang masalah pelaksanaan THR. Kita berharap agar muncul hubungan industri Pancasila yang harmonis dan dinamis. Itu tercipta pasti kalau keduanya saling melaksanakan hak dan kewajibannya. Itu seperti itu. Dan bagi kawan-kawan, kalau memangnya terjadi hal-hal yang di luar dari aturan, contoh dalam pelaksanaannya ataupun besarannya, teman-teman bisa mengadu dan datang ke Disnaker untuk melaporkan ke posko THR. Baik. Itu di Dinas Tenaga Kerja ya. Oke, terima kasih nih
Kang Acep sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pendapat ya interaktifnya lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri, sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.